Ini bukan sekadar turnamen. Ini pesan kepada Asia Tenggara. Indonesia datang bukan untuk bermain-main, tapi untuk juara. Komentar netizen Indonesia yang viral di media sosial. Sebuah keputusan menggemparkan. Jakarta kembali berdenyut keras, bukan karena politik atau konser internasional, melainkan keputusan berani dari seorang maestro sepak bola, Shin Tae-yong. Di tengah persiapan menuju Piala AFF U23 2025, Shin, yang belum lama ini kembali dipercaya oleh PSSI untuk menukangi tim Garuda Muda, membuat gebrakan besar. Ia membawa beberapa nama pemain naturalisasi senior untuk memperkuat skuad Indonesia U23. Keputusan ini sontak menjadi berita utama di berbagai media Asia Tenggara, terutama Vietnam, yang selama ini menjadi rival panas Indonesia di level usia muda. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin kết quả kỳ họp thứ 9, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp này. Media Vietnam langsung heboh. Headline seperti, Indonesia main curang, ST bawa pemain timnas senior ke level U23, hingga AFF harus bertindak, mewarnai jagat maya Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa saja pemain yang dibawa Shin? Apakah ini legal? Dan mengapa Vietnam begitu panik? Inilah kisah lengkapnya. Kembalinya sang revolusioner. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas senior untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong tak sempat beristirahat lama. Seakan diburu waktu, PSSI langsung menugaskannya untuk memimpin timnas U23 di ajang AFF yang akan digelar di Indonesia pada Agustus 2025. Dalam konferensi pers yang digelar awal pekan ini, Shin menyatakan, target saya jelas, juara. Saya tidak mau setengah-setengah. Saya akan bawa pemain terbaik yang masih memenuhi kriteria. Pernyataan itu awalnya terdengar biasa. Namun yang mengejutkan adalah daftar pemain yang dia bawa. Bab 2, daftar pemain naturalisasi senior yang menggemparkan. Berikut adalah 3 nama pemain naturalisasi senior yang diboyong Shin Tae-yong ke skuad U23, dengan status yang masih memungkinkan secara regulasi karena usia mereka di bawah 23, atau masih bisa masuk dalam kategori overage sesuai peraturan AFF. 1. Jordi Amat. Usia, 22 tahun pada saat pendaftaran, lahir akhir Desember 2002, masih eligible. Status, sudah bermain di level senior, namun masih memenuhi batas usia. Reaksi, Vietnam waspada, Indonesia bawa bek andalan senior. Fan Express. 2. Sandy Walsh. Usia, 23, dengan kelonggaran 1 pemain overage, jika diizinkan oleh panitia. Posisi, bek kanan serba bisa. Catatan, meski sudah menjadi langganan timnas senior, masuk sebagai pemain pengalaman untuk memimpin lini belakang U23. 3. Jai Idzes. Usia, 23, lahir akhir 2001. Status, baru bergabung tahun lalu, pemain Eredivisie yang bisa jadi pembeda. Komentar media Vietnam, pemain Serie A di AFF U23? Ini bukan main-main. Tak hanya mereka, rumor beredar bahwa Elkan Bagot dan Jairo Riedewald juga dipantau untuk kemungkinan menyusul, meski belum dikonfirmasi. Vietnam panik dan gempar. Sejak pengumuman itu, media Vietnam langsung meledak. Artikel demi artikel bermunculan, menuduh Indonesia menggunakan jalan belakang untuk menurunkan pemain senior di ajang usia muda. Reaksi media Vietnam. Zing News, Indonesia bawa pemain Serie A dan Eredivisie, di mana keadilan AFF? Tan Nien, AFF U23 atau Piala Dunia Mini? Tuau Tre, Vietnam harus bersiap menghadapi kekuatan penuh. Mereka menuduh Shin Tae-yong mencoba memanipulasi turnamen dengan mengandalkan kekuatan yang tidak seimbang. Namun faktanya, tidak ada regulasi yang dilanggar. Selama pemain masih dalam batas usia U23 pada tanggal cut-off turnamen, maka status senior mereka tidak menghalangi keikutsertaan. Bahkan jika diperbolehkan 1 pemain overage, semua masih sah.
Shin Tae-yong menjawab dengan santai dalam konferensi pers. Kalau kalian takut dengan pemain kami, ya jangan ikut turnamen. Pernyataan ini jadi viral di media sosial Indonesia dengan tagar Shin berani. Dukungan netizen Indonesia meledak. Keputusan STY membawa pemain naturalisasi senior disambut histeria netizen Indonesia. Jagat X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram langsung dipenuhi dukungan. Komentar netizen. Gila ah, ini baru namanya perang psikologis. Vietnam gemetaran. ST ngajarin satu hal, kalau mau juara, all in. Kita bikin Piala AFF jadi ajang pemanasan sebelum Piala Dunia. Di sisi lain, beberapa netizen juga menyoroti bahwa keputusan ini harus diiringi tanggung jawab, mengingat ekspektasi langsung melonjak. Kalau sampai nggak juara, bisa jadi bumerang. Tapi saya percaya ST tahu yang dia lakukan, tulis akun Bola Indonesia 2025. Bab 5, Strategi Gila Shin Tae-yong di balik layar. Sumber dalam PSSI menyebut, Shin Tae-yong memang sudah merancang taktik khusus untuk AFF U23, yang ia sebut sebagai laboratorium kemenangan. Tujuannya bukan sekadar juara, tapi mempersiapkan kerangka tim untuk SEA Games dan kualifikasi AFC U23. Memberi jam terbang pemain senior yang lama tidak bermain akibat cedera atau minim jam terbang. Memberi mentalitas kemenangan ke pemain muda lewat teladan senior. Taktik Shin. Formasi 3-4-3 fleksibel. Pemain seperti Walsh dan Ahmad sebagai playmaker dari belakang. Menyisipkan pemain muda eksplosif seperti Marcelino Ferdinand dan Hugo Samir. Kami tidak ingin hanya menang. Kami ingin menang dengan cara yang elegan dan berkelas. Ungkap salah satu asisten pelatih STY. AFF dan regulasi, apakah ini legal? Banyak yang bertanya, bolehkah pemain senior turun di Piala AFF U23? Jawabannya, ya, selama pemain tersebut masih memenuhi batas usia U23. Bahkan dalam beberapa edisi sebelumnya, negara lain seperti Thailand dan Vietnam pun pernah menggunakan pemain yang sudah bermain di tim senior. AFF sendiri tidak mengeluarkan larangan khusus untuk pemain yang pernah main di timnas senior. Yang dilarang hanyalah jika usia mereka melebihi ketentuan 23 tahun per 1 Januari 2025. Jadi, semua keputusan ST legal dan sah. Vietnam versus Indonesia, laga yang ditunggu dunia. Jika Vietnam dan Indonesia akhirnya bertemu di semifinal atau final, maka pertandingan itu diprediksi akan memecahkan rekor penonton AFF U23. Dengan skuad Galacticos muda, Garuda U23 akan menjadi favorit. Namun Vietnam jelas tidak akan tinggal diam. Mereka pasti ingin membalas kekalahan mereka sebelumnya di ajang SEA Games dan kualifikasi AFC. Kami tidak takut Indonesia. Kami akan kalahkan mereka dengan gaya Vietnam, tegas pelatih U23 Vietnam, Hoang An Tuan dalam wawancara. Pertarungan panas akan segera terjadi, tak hanya di lapangan, tapi juga di ruang media dan hati jutaan fans. Kata Shin Tae-yong, ini hanya permulaan. Dalam pernyataan terakhirnya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa membawa pemain senior bukan berarti meremehkan lawan, melainkan bagian dari pembangunan jangka panjang timnas Indonesia. Kita harus terbiasa menang, harus terbiasa juara. Kalau kita takut membawa yang terbaik, sampai kapan Indonesia bisa bangkit? PSSI juga mendukung penuh langkah ini dan menyatakan bahwa Shin Tae-yong diberikan wewenang penuh atas keputusan teknis. Indonesia siap gemparkan ASEAN. Dengan skuad bertabur bintang, pengalaman pelatih kelas dunia, dan dukungan penuh dari publik, timnas Indonesia U23 di bawah Shin Tae-yong telah menjadi monster yang ditakuti seluruh Asia Tenggara. Vietnam gemetar, Thailand waspada, Malaysia mulai siaga. Asia Tenggara kini tahu, Garuda datang bukan sekadar ikut turnamen, tapi untuk mengangkat trofi. Dan semua ini baru permulaan.